Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bebas Pinjol channel yang membahas seputar pinjaman online, gagal bayar, dan teman-temannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pinjaman-pinjaman online legal yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pinjol legal ini benar-benar terbilang company yang sudah besar dan DC-nya pun sudah hampir meluas di seluruh Indonesia. Sebelum itu, seperti biasa, saya mohon dukungan kalian dengan cara subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada Kredivo. Sejak 20 Maret 2018, aplikasi Kredivo telah terdaftar di OJK. Kredivo bekerja sama dengan salah satu bank swasta terbesar yaitu PT Bank DBS Indonesia sejak 2020. Jika telat membayar di aplikasi Kredivo, ada denda 3% yang sudah menantimu. Denda 3% ini akan ditagihkan jika kamu tidak membayar lewat jatuh tempo. Adapun resiko yang ada pada aplikasi Kredivo. Yang pertama, pihak Kredivo akan mengirimkan peringatan lewat SMS dan email yang dikirimkan 3 hari setelah lewat jatuh tempo. Akan berpengaruh pada BI checking, tentunya akan membuat skor kredit buruk dan sulit untuk mengajukan pinjaman. Ancaman debt collector. Lebih dari 60 hari tidak melakukan pembayaran tagihan, maka pihak Kredivo akan menurunkan DC lapangan. Namun untuk penagihan pinjol hanya boleh sampai 90 hari. Untuk kalian yang di wilayah Jabodetabek, kemungkinan besar akan dikunjungi DC lapangan, mengingat DC Kredivo sudah merata di wilayah tersebut. Yang berikutnya ada Home Credit Indonesia atau lebih dikenal HCI. PT Home Credit Indonesia suatu perusahaan pembiayaan Indonesia yang memiliki izin dan terdaftar serta di HCI bekerja sama dengan Deutsche Bank yang memberikan limit bervariasi antara 3 juta sampai 15 juta per bulan. Besarnya nominal disesuaikan dengan penghasilan per bulan dari para debitur. Resiko. Pihak HCI akan terus-menerus menelpon secara berulang-ulang, yang lebih parahnya lagi menghubungi kontak darurat. Namun untuk data kita sendiri akan aman atau bisa dibilang tidak disebar data. Berdasarkan cerita dari teman-teman saya, debt collector akan terus menghubungi kalian dengan nomor berbeda dalam kurun waktu yang dekat. Bahkan untuk debitur yang baru pertama kali gagal bayar, setiap hari bisa ada puluhan kali telepon yang masuk. BI checking. Seperti umumnya pinjaman online ilegal, apalagi yang sudah mumpuni seperti HCI ini, masuk ke daftar buku hitam atau blacklist sudah menjadi hal yang wajar. Yang berikutnya bunga dan denda. HCI akan mengenakan bunga terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran cicilan bulanan. Kisaran tingkatan suku bunga pembiayaan mulai dari 0% sampai 3,99%. Jadi untuk teman-teman agar lebih waspada lagi terhadap HCI, apalagi kalian yang meminjam pembiayaan tanpa agunan dengan bunga segunung dan menumpuk, bisa-bisa kalian bayar 2 kali lipat. Yang berikutnya adalah Akulaku. Akulaku adalah unicorn fintech Asia Tenggara yang menyediakan layanan kredit konsumen, perbankan digital, manajemen kekayaan. PT Akulaku Finance Indonesia resmi mendapatkan izin OJK sejak November 2018. Akulaku merupakan aplikasi kredit online dengan limit dana pinjaman 15 juta. Namun untuk pengguna baru limit bisa mencapai 25 juta. Diketahui Akulaku melakukan kerjasama dengan Bank Nasional Nobu Tbk atau yang lebih sering kita dengar Bank Nobu. Resiko. Jika mengalami gagal bayar di Akulaku, kalian akan menerima tagihan dari berbagai media seperti email, SMS, panggilan telepon, hingga WhatsApp. Selain itu, terancam di blacklist lembaga keuangan dan masuk daftar hitam, dalam hal ini Slik OJK. Yang berikutnya denda. Untuk denda per minggu dikenakan 2%. Lalu jika telat bayar selama 1 bulan, persentase dendanya yaitu 10%. Yang berikutnya mengenai debt collector.
Untuk aku laku sendiri, DC lapangan sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek. Jadi untuk kunjungan DC biasanya akan datang setelah telat bayar 30 hari. Tidak hanya datang ke rumah, DC aku laku pun tak segan untuk datang ke tempat kalian bekerja. Jadi kalian perlu waspada dengan pinjaman online satu ini. Karena dari cerita yang beredar, aku laku tidak pernah lelah untuk menagih walaupun sudah hitungan tahun gagal bayar. Itulah beberapa pinjaman online legal yang harus kalian waspadai. Di samping resikonya yang terlalu riskan, serta bunga dan denda yang melambung tinggi, ditambah DC lapangan yang sudah merata. Jadi hindari pinjaman-pinjaman online tersebut di atas. Selain bahaya yang selalu mengintai, jeratnya pun tidak main-main. Untuk teman-teman agar lebih bijak lagi ketika akan melakukan tindakan sebelum tindakan tersebut merugikan kalian sendiri. Saya sudahi untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan lebih menambah lagi wawasan kalian agar selalu waspada dalam bertindak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa di kolom komentar. Yang mau sharing juga boleh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.